Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan memaparkan tentang unsur-unsur kebudayaan yang ada di Pulau Nias. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, perkenalkan nama saya aktivis Kanitus Zebua, kelas reguler B, Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan observasi tentang 7 unsur kebudayaan yang ada di Pulau Nias, khususnya untuk di Nias Barat, di Desa Onolimburaya. Nah, karena ini di masa pandemi, maka kita harus mengikuti anjuran pemerintah dengan menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Bisa bangilang guna ke bahasa ke badaniha Andre khususnya ke banoniha. Sabana guna badaniha Andre A E I O E U. Bahasa adalah sarana berkomunikasi manusia yang sangat dibutuhkan dalam berbudaya. Bahasa Nias termasuk dalam rumpun bahasa Melayu, Polinesia, tetapi agak berbeda dengan bahasa Nusantara lainnya karena sifatnya yang vokal, yaitu tidak mengenal konsonan di tengah maupun di akhir kata. Bahasa Nias cenderung menggunakan vokal, yaitu A, E, I, O, dan U. Berdasarkan analisis, didefinisikan bahwa bahasa Nias ini hanya berjumlah 20 kata loh, yakni B, D, F, G, H, K, L, M, MB, N, DRA, R, RN, S, T, W, BW, X, Y, dan Z. Nah, dalam bahasa Nias ini yang paling banyak digunakan itu adalah menggunakan vokal, yaitu A, E, I, O, E, U. Bahasa Nias juga selalu diakhiri dengan vokal, contohnya manga artinya makan, mere artinya tidur, dan lain sebagainya. Vanila bapa daru ni naso zobo khususnya banyak Pulau saya mah yang barangan deh bisa ada dalu mana ni beda lebih baru pada besar ini umre lupa badan raya Gundre ada pak ada jaga bagaimana Gundre susah. Tapi bisa mau lalau ya mina tuh. Ladu. Malapu idan. Malapu ra. Malapu si. Medo baik. Bagus. Sistem pengetahuan. Sejatinya, kebudayaan adalah pengetahuan yang diikuti oleh masyarakat penganutnya, sehingga sistem pengetahuan dalam konteks kultural universal sangatlah dibutuhkan. Misalnya, bagaimana sistem peralatan hidup hingga bagaimana sistem kalender pertanian tradisional yang disebut atau sering kita dengar dengan sistem Pranata Mangsa, yang dimana sistem ini adalah telah digunakan oleh nenek moyang kita untuk menjalankan pertaniannya, yang dimana mereka melihat keadaan bulan atau lain sebagainya. Selain pertanian, sistem pengetahuan yang ada di Pulau Nias adalah sistem atau cara-cara pengobatan tradisional. Nah, cara-cara pengobatan tradisional ini adalah menggunakan flora atau fauna. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang lagi batuk. Jadi, obat yang digunakan atau obat tradisional yang digunakan adalah flora, yaitu dengan menggunakan kunyit. Kunyit tersebut diparut, setelah diparut diberi air hangat, kemudian setelah diberi air hangat maka disaring. Air dari sari kunyit tersebut diminum. Ketika selesai diminum, maka seseorang yang sedang batuk tersebut akan sembuh. Organisasi sosial. Sistem organisasi sosial merupakan sistem kehidupan masyarakat yang diatur oleh aturan-aturan dan adat istiadat
dari kesatuan yang ada di lingkungan sehari-hari masyarakat tersebut. Satuan terkecil dari kelompok yang menghasilkan aturan dan adat tersebut adalah keluarga inti. Kemudian, kesatuan lain yang lebih besar dapat berupa letak geografis, suku, hingga kerajaan ataupun kebangsaan. Belajar tentang organisasi sosial yang ada di Nias sangatlah beragam. Salah satunya adalah pada saat seorang laki-laki ingin menikah, maka setelah selesai pernikahan mempelai perempuan dibawa di rumah atau tempat tinggal sang laki-laki, dan sistem keturunan mengikuti garis keturunan ayah, yang dimana keturunan dari mereka akan mengikuti garis keturunan ayah. Jika ayahnya tersebut marga Zebua, Waruhu, atau marga yang lainnya, maka sang anak akan mengikuti marga sang ayah. Selain itu, sistem organisasi sosial yang ada di Pulau Nias adalah sistem tolong-menolong, di mana jika salah seorang warga atau masyarakat di desa itu memiliki musibah ataupun ada acara pernikahan, maka seluruh warga berperan dalam melaksanakan acara tersebut. Lau ibu, hadiah mana nih ilmu Eba kakek ni guna eda bapulongnya khususnya Banias Barat. Bahwa kanu si dua harum. Bana abang mama Sita bahagia mana dipakai dada ibu. Low. Na fangena si sokoda Banias Barat ande mah khususnya bapulongnya hadia mana bangena si sokoda Banias Beleva. Toho. Malatu. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Orang Nias yang berkebudayaan megalitik sudah mengenal pertukangan logam sejak zaman prasejarah. Misalnya pandai membuat jenis-jenis pedang dan golok perang yang disebut senogari atau telogu. Orang Nias juga tinggal di rumah adat atau omuhada, dan pakaian adat tradisional adalah juga pakaian adat saat digunakan untuk pernikahan. Selain itu juga dalam peralatan rumah tangga, orang Nias menggunakan bobotane atau periuk yang terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk memasak nasi, dan untuk mengaduk makanan terbuat dari kayu yang serupa dengan sendok yang dalam bahasa Niasnya adalah haru. Dalam pertaniannya, orang Nias menggunakan cangkul atau waku, sabit atau sabit yang digunakan saat memanen, dan belewa atau parang dan lain sebagainya alat peralatan hidup dan teknologi yang digunakan. Sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian orang Nias adalah pada umumnya bercocok tanam, yakni di ladang sabee dan di sawah laza, dan umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, talas, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat lahan karet atau getah. Tetapi yang tinggal di daerah pantai mereka pada umumnya sebagai nelayan. Selain itu juga ada yang memilih sebagai pedagang. Lahan di Pulau Nias tergolong memiliki daya guna yang besar bila sistem pendaya gunaannya dikembangkan, dikarenakan iklim di daerah Nias sangat mendukung dalam melakukan atau membuat lahan pertanian dan curah hujan yang tergolong tinggi sehingga banyak yang hidup sebagai petani. Orang Nias juga beternak. Hasil utama dari ternak orang Nias adalah babi dan sebagian ayam, tetapi juga ditemukan kambing dan kerbau yang biasanya diusahakan oleh orang Nias yang beragama Islam. Agama Siso Nias Barat, so agama Rawa, agama Kristen, sambil uyania agama Kristen. Sistem religi. Sistem religi atau kepercayaan orang Nias pada masa dahulu adalah animisme murni, di mana pada zaman dahulu mereka percaya akan roh-roh dan lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman, orang Nias kini memiliki keyakinan yaitu Kristen, Islam, dan beberapa agama Buddha.
Walaupun terdapat kepercayaan yang ketiga yang ada di Nias, tetapi yang paling dominan adalah agama Kristen. Kesenian. Kesenian orang Nias meliputi seni musik, seni lukis, seni tari, seni kerajinan, seni pahat seperti memahat patung. Tarian adat umumnya dilakukan secara berkelompok dan dilakukan di muka halaman atau ewali pada peristiwa khusus. Tarian di Nias lebih banyak bertemakan kesatrian atau keprajuritan. Selain itu juga, dalam kesenian orang Nias memiliki makna. Salah satu contohnya ialah dalam seni pahat, yang dimana memahat batu atau kayu untuk mengingat orang tua, nenek moyang yang telah meninggal, dan memahat batu atau kayu yang menyerupai nenek moyang orang tua mereka. Dan beberapa makna lainnya yang terkandung dari beberapa seni. Beberapa seni yang terdapat di Nias yaitu merupakan seni dalam rumah adat, kemudian seni dalam pakaian adat. Selain itu juga, seni-seni yang terdapat di Nias adalah seni tari, yang dimana adalah tari moyo, tari maina, tari perang, lompat batu, dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada beberapa kesenian dalam alat musik khas daerah Nias, yaitu gendang atau gendra, gong, dan lain sebagainya.